Perjuangan tiada henti dan tidak mengenal kata menyerah. Seperti itulah kini yang dirasakan oleh Weni yang sedang memperjuangkan pengakuan dari Reski Aditya di pengadilan terhadap anak yang dilahirkan dan dibesarkannya. Dan salah satu bukti kuat bahwa Reski Aditya adalah ayah dari anaknya adalah muncul secara mengejutkan pengakuan seorang wanita berinisial T yang mengakui dan menyaksikan bahwa dahulu antara Reski Aditya dan Weni memiliki hubungan. Weni pun akhirnya bersyukur karena dengan keberanian perempuan berinisial T merupakan sebuah anugerah baginya untuk mendapatkan pengakuan sang anak dari Reski Aditya. Saya sih sebelumnya terima kasih banyak ya sama perempuan inisial T, artinya itu namanya Tiara. Tiara akhirnya Allah membuka hatinya untuk bersaksi kebenaran demi anak saya. Saya dapat kabar dari Mas Ferry bahwa Tiara sudah mau muncul di media untuk memberi kesaksian yang sesungguhnya, kebenaran yang terjadi. Itu saya sekali lagi terima kasih sama Mbak Tiara. Saya dekat sama dia, cuman kan sempat terpisah jarak, lama nggak ketemu. Tiara sendiri itu adalah sekretaris dari Reski dulu. Jadi zaman dulu saya lumayan sering ketemu sama Mbak Tiara, berapa kali dia ke rumah saya. Karena dia saksi perjalanan dari mulai saya kenal Reski, ya, dari mulai dia beli rumah saya, sampai saya melahirkan. Setelah melahirkan, waktu saya sempat pesantren juga dia sempat datang. Jadi dia benar-benar mengetahui ya? Iya. Bahkan dia mengetahui dalamnya pihak Reski, ya, lebih tahu dia. Kebetulan dia punya kasus yang sama, gitu kan. Malah tadinya saya pikir dia tidak mau maju, karena kan buat nggak semua orang mau menjadi saksi ya. Kita paham sama-sama itu kan. Berhadapan dengan media, menjadi saksi tidak semua orang mau. Dan kita tidak bisa maksa. Terus terang dia maju ke awak media sendiri, saya pun kaget gitu. Bahwa ya kita serahkan bahwa Allah menggerakkan hati dia lah untuk satu kebenaran ini. Kemungkinan bisa juga gitu. Jadi begini, sebelumnya itu kan memang si Tiara ini kan kurang berani ya untuk mengungkap permasalahan ini. Tapi juga kebetulan kemarin tuh kita lagi ngebahas masalah gugatan sama dia. Nggak tahu bagaimana tiba-tiba dia bicara sama saya mau untuk diwawancara, kata dia. Oh ya sudah, bagus, saya bilang gitu. Saya mau memberi kesaksian, dia bilang gitu. Ya sudah, bagus, saya bilang gitu. Akhirnya ya sudah, muncul dia. Dan sudah diwawancara juga tadi malam dia. Iya, kebetulan dia memiliki permasalahan yang sama, tapi dengan ayahnya RA. Memiliki anak juga. Iya, ya kalau untuk gugatan kita kan daftarnya secara online ya. Tapi untuk nomor perkara kita belum dapat, karena kita daftarnya secara online. Tinggal nunggu nomornya aja nanti. Kalau permasalahan geram tidaknya bukan ya, maksudnya dia sama, dia mau mencari keadilan buat anaknya. Dan juga dia ingin anaknya juga diakui. Karena permasalahan itu juga sama, anaknya tidak diakui. Tahu, kebetulan kan dulu sempat ada artis, Reski kan pacaran sama artis kan, datang ke rumahnya waktu di Pejaten. Kebetulan di kamar itu ada Bu Weni sama Reski. Artis itu kan nangis-nangis lah, itu siapa sih di dalam kamar? Padahal itu Bu Weni. Jadi intinya kayak Reski ngeduain dia lah, ngeduain tuh artis itu ya, selingkuh sama Bu Weni gitu. Di rumah Pejaten. Artis itu mungkin inisial boleh nggak sih Pak? A. Inisialnya A. Sampai nangis dia. Siapa sih Mbak? Saya nggak mau sebut. Saya tahu di dalamnya Bu Weni. Itu yang menyambung lagi yang beberapa waktu lalu yang saya bilang bahwa saya punya saksi yang vital di perkaranya Bu Weni. Ya ini saksinya. Karena kebetulan klien saya ini banyak mengetahui hubungan antara Bu Weni dan RA. Karena memang kebetulan dia juga jadi sekretarisnya si RA. Jadi banyak mengetahui lah. Dari awal perjumpaan sampai melahirkan tuh dia banyak tahu. Dan kebetulan juga dia punya permasalahan yang sama, tapi sama ayahnya RA. Sama-sama tidak diakui juga anaknya. Makanya kita di sini, baik saya di perkaranya Bu Weni atau di perkara klien saya yang inisial T ini, tetap kita sama intinya memperjuangkan pengakuan anak. Baik,
punya permasalahan yang sama, intinya kan pengakuan hak terhadap anak. Kalau Iya. misalnya merujuk dari status ibu ini kan mengenal dari Ibu Weni juga ya, itu tahu tentang permasalahannya tuh awalnya tuh gimana sih hubungan Mbak W sama Mas RA itu seperti apa sih? Permasalahan yang vital yang tahu itu seperti apa? Mungkin bisa disampaikan. Permasalahannya dia kan berhubungan pacaran kan, pas abis beli rumah Pejaten itu kan pacaran, terus sampai Reski kerja bareng kan di kantor Bu Weni, sampai Bu Weni hamil, sampai kenal judi ya kan, main judi bangkrut Bu Weni-nya tuh ya kan, sampai Bu Weni di penjara, saya tahu semua kok gitu loh. Jadi dia emang pacaran, emang punya anak, itu anaknya Reski. Dia meyakinkan Ibu Teh meyakinkan anaknya Mbak Weni itu adalah anak dari Mas RA itu apa? Mukanya sama, mau ngelak apa lagi, pas mukanya sama, tes DNA aja lah, udah selesai ya kan. Kalau tidak mau mengakui, itu aja. Kalau mengenai itu Sebenarnya gini, makanya kita kan nggak mau terlalu nanggapin yang terlalu detail. Karena apa? Ini kan masalah sensitif ya. Karena kan berhubungan dengan anak bawah umur lah gitu kan. Dan yang belum tentu iya atau tidaknya gitu. Nah, jadi kalau berbicara masalah faktanya kan memang ada yang menuntut gitu kan kepada klien kita, kepada klien kami kan, ada Reski. Nah, cuma ini sekarang ini kan kondisinya kan sudah diajukan gugatan. Ya, sudah diajukan gugatan dan kita ya tinggal tunggu aja nanti di pengadilan gitu. Jadi saya nggak mau mendahului untuk bicara materi hukumnya gitu lah, materi kasusnya gitu. Tapi lebih kepada saya jelaskan strateginya bahwa memang kita tidak mau terlalu merespon yang ada itu, karena kita pikir tetap pada akhirnya kita mesti ikutin proses persidangan aja nanti. Nah, kalau dekat atau tidak bukan soal masalah pengakuan, tapi memang betul bahwa itu kan seperti yang disampaikan kuasanya kan gitu kan. Jadi tahun 2012 ketemu dalam rangka jual beli rumah gitu kan, terus lanjut ke hubungan bisnis ya, di perusahaan itu kan seperti apa yang dijelaskan. Nah, kalau itu sampai ke situ ya betul, tapi masalah kedekatan, masalah apa hubungannya ini kan kita belum nggak tahu persis bagaimana gitu kan. Maka justru itu nanti yang harus kita elaborasi, maksudnya fakta-fakta bukti-bukti yang ada kan pihak sana yang harus membuktikan kan gitu. Nah, dari bukti-bukti itu nanti kita coba lihat gitu kan, pembuktian dari kita juga, termasuk ada pembuktian dari kita juga gitu. Kalau yang namanya orang nuntut atau gugat kan boleh-boleh aja apa yang dia mau, yang dia minta kan gitu kan, nggak ada yang bisa ngelarang ya kan. Cuma persoalannya untuk sampai kepada itu karena mereka yang si pihak yang menggugatnya harus membuktikan kan gitu kan, agar permintaannya bisa dipenuhi gitu. Ya, itu sih nggak ada yang bisa larang lah orang ngegugat minta tuntutan ini itu ya itu wajib sah-sah aja lah kalau menurut saya kan. Cuma nanti kan ini sekarang kan makanya mungkin gini, intinya kan kita harus menghargai ini proses keadilan nih, proses sidang. Memang kan baru aja dimasukkan gugatannya, mungkin seminggu atau 2 minggu lagi ini karena kan lockdown juga nih, COVID begini kan. Nah, nanti kita lihat gitu. Kalau mengenai masalah pembuktian, kan mereka bilang mereka ada bukti-bukti mengenai masalah hubungannya. Tapi kuasa hukum mereka juga menyampaikan bahwa hubungan ini tidak ada ikatan pernikahan berdasarkan undang-undang pernikahan ya, atau juga termasuk pernikahan berdasarkan agama, kan nggak ada. Itu udah dikonfirm kan sama mereka. Jadi memang nggak ada itu hubungan ikatan pernikahan itu tidak ada. Nah, dia kan sudah dia kan sudah memberikan kuasa, ya. Artinya memang sebenarnya kan diberikan kepada kuasa. Namun dia juga tidak akan menampik kalau seandainya pengadilan minta atau hakim meminta dia untuk hadir. Itu harus kita hormati dan kita nggak bisa menolak itu kan gitu. Itu juga wajar lah kalau ada persepsi seperti itu. Kan kadang-kadang diam itu bisa dianggap memang mengakui kesalahan. Diam itu mengakui kalah. Kan gitu. Tapi kalau dari sisi kami, itu sih pada dasarnya tuh diam itu bukan berarti itu. Karena nomor satu adalah, ini kan masalah kasus yang berkaitan dengan nasib anak katanya kan gitu kan.
jadi nanti itu kan akan dampaknya kan hebat itu kalau nanti berkaitan mau nanti ternyata terbukti atau tidak. Ini nggak mau mendahului ya. Tapi bagi anak di bawah umur ini kan kasihan nanti. Ya, jadi makanya kita lebih baik sih nanti berproses aja deh di pengadilan gitu. Weni pun mengakui bahwa perjuangannya saat ini untuk mendapatkan pengakuan dari Reski Aditya dari anak yang telah dilahirkannya dan dibesarkannya memiliki segala resiko yang sudah ia pertimbangkan dengan sangat masak. Bagi Weni, apa yang dilakukannya saat ini dengan berjuang di pengadilan semata-mata hanya untuk kepentingan anaknya di kemudian hari. Karena bagi Weni, anaknya adalah segala-galanya bagi dirinya, sehingga bagaimanapun caranya, Weni harus memperjuangkannya tanpa mengenal rasa lelah. Saya sudah tahu resiko inilah Mas ya, artinya saya sudah bicarakan dengan Mas Ferry juga sampai sejauh manapun masalah waktu apa, cuman kan kepentingan anak saya di atas segalanya ya. Kepentingan untuk memperjuangkan status dia, mengalahkan hujatan yang ada sama saya gitu kan. Bahkan bukan cuma saya yang dihujat, pengacara saya pun ikut dihujat gitu. Tapi nggak ada masalah, kita tetap maju selama kita merasa benar. Alhamdulillah sih Keke baik-baik aja, dia anak yang kuat ya. Cuman ya saya punya PR setelah ini selesai, yaitu untuk menerangkan lebih heart to heart lah sama Keke, bagaimana gitu kan. Puzzle ini harus dirangkai yang baik gitu. Keke segalanya buat saya, artinya gini, saya maju ini pun karena dia. Di perjalanan dia memberikan motivasi atas sikapnya dia, kata-kata dia sama saya, dia memotivasi saya melakukan semua ini. Dari saya sih biasa aja, silakan aja bungkam gitu. Cuman kan nanti kan dia akan menghadapi pengadilan. Kita berdua sama-sama harus menghadapi pengadilan gitu kan. Bagaimana kita sebagai warga negara yang baik menyikapi itu gitu aja. Masing-masing lah kalau itu mah ya. Mungkin lebih ke Mas Ferry. Ya begini, karena kita konsepnya gugatan perdata ya. Jadi sebenarnya kayak pada saat mediasi kemarin tergugatnya tidak hadir itu juga sebenarnya tidak masalah karena sudah diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Cuman yang meminta untuk hadir itu bukan dari pihak kita, tapi dari hakim mediatornya sendiri yang meminta agar RA itu hadir. Tapi sampai 3 kali mediasi ya dia tidak hadir gitu. Karena selalu alasannya ya yang pertama tidak bisa, yang kedua sakit, yang ketiga ada urusan yang tidak bisa ditinggal apa. Tapi kan tidak ada masalah. Karena udah ada diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Selama ini sih tidak ada, justru malah dari pihak saya yang menekankan ayo kita bermediasi, kita selesaikan secara kekeluargaan. Jauh sebelum media tahu tuh saya sudah mencoba itu semua. Tapi kan tidak ada respon. Karena tidak ada respon ya kita teruskan ke jalur hukum. Optimis saya mungkin sama pengacara saya ya, bahwa apapun tindakan dari sebelah sana, maksudnya mereka tetap baik-baik aja. Kita justru senang mereka baik-baik. Sebagai keluarga memang harus seperti itu kan. Apapun masalah yang ada, mempertahankan keluarganya gitu kan. Tapi optimis saya apapun Mas Ferry dan saya akan fight sampai ke pembuat undang-undang ya Mas ya, kalaupun kita ditolak DNA. Ya. Di tengah perjuangannya untuk mendapatkan pengakuan dari Reski Aditya, Weni menceritakan kisah jika dirinya masih mendapatkan perlakuan yang baik dari salah satu anggota keluarga Reski Aditya yang selalu mengikuti perkembangan dari perjuangan Weni terhadap Reski Aditya. Weni pun mengaku bahagia jika salah satu anggota keluarga Reski Aditya terlihat care dan peduli atas perjuangan dirinya di pengadilan untuk mendapatkan pengakuan dari Reski Aditya atas anak yang dilahirkan dan dibesarkannya. Selain itu, salah satu fakta yang membuat dirinya terus memiliki semangat untuk memperjuangkan hak anaknya di pengadilan adalah kemunculan wanita berinisial T yang mana menjadi salah satu bukti kuat untuk dirinya berjuang di pengadilan. Tadi pagi aja omnya tuh telepon saya, bukan telepon, WA. Omnya Reski adalah salah satu omnya yang saya masih suka kontak gitu kan. Dia tanya bagaimana kelanjutannya. Masih belum berani, belum ada tanggapan yang baik, belum ketemu, saya bilang gitu kan. Padahal kan saya cuma perjuangkan hak anak saya, statusnya ya Om, saya bilang gitu. Dia bilang, iya ya, anak kan tetap anak. Ya udah Om berdoa yang terbaik ya. Saya netral, katanya. Gak tega saya kanan kiri, dia bilang. Tapi buat saya gini, tindakan dia netral buat saya sudah terima kasih. Dan dia masih kontak saya, masih berusaha hubungin untuk support, itu saya terima kasih.
bahwa apa yang menjadi statement saya selama ini kan adalah sebuah kenyataan gitu. Yang menyaksikannya pun orang dalamnya Reski, artinya orang terdekatnya, sekretarisnya dia gitu kan. Kebenaran tentang Tiara ini sekretarisnya apa enggak kan teman-teman media bisa cari tahu sendiri. Itu kan sangat mudah untuk dibuktikan apakah dia benar sekretarisnya Reski atau bukan.